ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmatan. Artinya apa ya? Mawaddah itu artinya cinta. Rahmatan artinya sayang. Jadi meskipun dia mungkin belum pernah ketemu, tahu-tahu ayah sama ayah, ibu sama ibu, orang tua sama orang tua sepakat untuk menikahkan anaknya dengan niat karena menjalankan perintah Allah. Surat Ar-Rum ayat 21. Bisakah rumah tangga yang disepakati oleh kedua orang tua masing-masing meskipun calon suami dan istri tidak kenal, bisakah bisa tenang? Jawabnya, asal dia niatnya pernikahan karena ibadah kepada Allah, maka Allah akan menjadikan suami cinta kepada istri, istri cinta kepada suami. Dan cinta itu sesungguhnya rahmat Allah, kasih sayang Allah yang dituangkan di hati masing-masing. Nah, karena ada cinta dan ada kasih sayang, maka perlu dirawat, perlu dikelola. Bagaimana merawatnya? Tentunya dengan sikap-sikap yang baik. Mudah-mudahan ibu pernah berdoa atau pernah mendengar doa, Allahumma inna nas'alukal jannata wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amalin. Pernah dengar? Pernah dengar? Pernah. Jawab pernah. Kapan? Baru saja. Itu. Allahumma, sama-sama. Allahumma inna nas'aluka al-jannata wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw amalin. Apa itu artinya? Allahumma, ya Allah, inna nas'aluk, sungguh kami meminta kepadamu. Siapa yang minta? Kalau yang membaca suami, berarti yang minta suami. Kalau yang baca istri, yang meminta istri. Kalau yang baca suami istri, berarti dua-duanya minta. Inna nas'aluk, sungguh kami ini minta kepadamu ya Allah. Apa yang kita minta? Al-jannah. Apa itu al-jannah? Al-jannah ini apa? Surga. Kenapa kita minta surga? Karena surga itu yang dipesankan, yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Ingat, Nabi punya semboyan, rumahku adalah surgaku. Bagaimana sabda beliau? Baiti jannati. Karena Nabi mengatakan baiti jannati, berarti kita semuanya sebagai umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam harus meniru beliau. Jadikan rumah kita menjadi surga. Jadikan rumah kita menjadi surga. Lah surga itu perlu kita minta, dan surga itu perlu kita dekati. Bagaimana mendekati surga? Min qaulin aw amal, dengan ucapan dan dengan perbuatan. Bagaimana ucapan ahli surga? Tentunya ucapan ahli surga ucapan yang menyenangkan hati. Perbuatan ahli surga perbuatan yang tidak ada nilai sia-sia. Kalau kita kepengen masuk surga, berkatalah yang baik. Kalau kita kepengen masuk surga, berbuatlah yang baik. Karena kita kepengen rumah kita menjadi surga, maka pelaku-pelaku yang ingin masuk surga, suami, istri, dan anak-anak, berkatalah yang baik. Berbuatlah yang baik.
Bagaimana kalau kita akan masuk surga? Kata yang kita ucapkan asmuni. Tahu asmuni? Apa? Asmuni. Tidak boleh. Begitu juga kita kepingin masuk surga, berbuatlah yang baik, jangan berbuat asal-asalan. Nah, supaya kita bisa berbuat baik dan bisa berkata baik, maka kita perlu apa? Belajar. Hukumnya belajar itu wajib atau sunnah? Halo? Hukumnya belajar itu wajib atau sunnah? Wajib. Karena itu menjadi suatu kewajiban, insya Allah langkahnya kita, langkahnya ibu, langkah saya akan membuahkan pahala dari Allah SWT. Tapi dengan catatan harus konsentrasi dan dilarang mengheningkan cipta. Kamu mengheningkan cipta? Gayanya gimana? Gayanya gimana? Duduk, selonjor, kepala lingkup. Insya Allah hilang ceritanya. Kembali, karena kita kepingin masuk surga, maka Nabi mengajari doanya apa? Wa ma qarraba ilaiha inna nas'alukal jannata wa ma qarraba ilaiha. Wa ma qarraba ilaiha. Ya Allah, aku mengharapkan, aku minta kepadamu surga ya Allah, dan dekatkan ke surga apa saja min qaulin. Apa min qaulin? Dari ucapan. Aw amalin, dari perbuatan. Karena ucapan itu bisa mengantarkan ke surga, tapi ucapan itu bisa mengantarkan ke neraka. Betul tidak? Ada contohnya? Ada contohnya? Saya pernah baca satu riwayat. Riwayat itu saya baca, sabda itu saya baca, sabda itu saya rasakan. Dan mudah-mudahan setelah ini ibu-ibu semuanya juga ikut merasakan. Suatu ketika Rasulullah Muhammad SAW yang kita muliakan dan yang kita harapkan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti, ditanya oleh seorang ibu, ya Rasulullah, mudah-mudahan pernah dengar. Tapi kalau belum pernah dengar, dengarkan baik-baik. Tapi kalau sudah pernah dengar, tinggal kita amalkan. Ya Rasulullah, ibu ini sholatnya rajin, dijaga dengan baik, baik sholat itu wajib maupun sholat sunnah. Sholat wajib subuh, zuhur, asar, maghrib, isya dijaga dengan baik, dan juga ditambah dengan sholat-sholat sunnah, baik qobliyah, ba'diyah atau sholat duha dan tahajud dan lain sebagainya. Baik tak ibu ini? Baik tak ibu ini? Baik. Ya Rasulullah, ibu ini selalu menjalankan sunnah puasa dan menjaga puasa wajib. Puasa wajibnya Ramadan, puasa sunnahnya satu pekan, yaitu hari Senin dan Kamis. Puasa dalam satu bulan, tanggal 13, 14, 15 puasa itu. Puasa apa ya? Puasa apa itu? Ayyamul bid. Dijaga betul-betul. Dengan puasa wajibnya dijaga, dengan puasa sunnahnya dijaga. Ibu ini baik. Yang ketiga, dikatakan ya Rasulullah, ibu ini selain puasa dan selain sholat dan puasa, ibu ini suka bersedekah. Bersedekah itu bahasa Jawanya apa? Nyah-nyok. Tahu nyah-nyok? Apa nyah-nyok? Suka mengei. Suka memberi. Ada orang susah, tanpa diminta dia bantu. Ada orang kesulitan, dia selalu tampil untuk menyelesaikan masalah. Baik enggak? Baik enggak, Bu? Baik. Kemudian ditanya,
Ya Rasul, nanti di yaumil kiamah, di akhirat nanti, ibu ini tinggalnya di mana? Dengan data dan fakta, dengan sholat yang rapi, dengan puasa yang tekun, dengan sedekah yang tidak pernah mengabaikan. Ditanyakan oleh Rasulullah, di manakah tempat ibu ini di yaumil kiamah, di akhirat nanti? Kira-kira jawabannya apa? Halo? Kira-kira jawabannya apa? Jawabannya mestinya harapannya dengan sholat, dengan puasa, dengan sedekah, harapannya surga. Tetapi Nabi jawabnya, hiya finnar. Hiya finnar. Hiya finnar. Coba sama-sama. Hiya finnar. Coba sama-sama. Hiya finnar. Belum. Hiya finnar, sama-sama. Hiya finnar. Lagi. Hiya finnar. Lagi. Hiya finnar. Insya Allah dengan ucapan itu ibu tidak akan tua. Amin. Hiya finnar. Artinya apa? Hiya, ibu itu finnar, bakal menjadi penghuni neraka. Bagaimana yang bertanya? Pasti kaget. Ya Rasulullah, dia ini sholatnya tekun. Betul. Ya Rasulullah, ini puasanya tekun. Betul. Ya Rasulullah, sedekahnya nggak pernah berhenti. Betul. Tapi kenapa dia bakal menjadi penghuni neraka? Ada sebabnya nggak kira-kira? Apa sebabnya? Apa sebabnya? Jawabnya, tu'dhi jaroha bilisaniha. Apa? Tu'dhi jaroha bilisaniha. Tu'dhi jaroha bilisaniha. Bisa ngikuti? Tu'dhi sama-sama. Tu'dhi sama-sama. Tu'dhi jaroha bilisaniha. Tu'dhi jaroha bilisaniha. Apa itu artinya? Tu'dhi, apa artinya tu'dhi? Tu'dhi itu artinya menyakiti. Jaroha, tetangganya. Bilisaniha, dengan ilatnya. Lisan itu apa? Ilat. Bahasa Jawa. Bahasa Indonesianya? Lidah. Bagaimana itu? Pernahkah lidah kita untuk nyakit orang? Halo. Kita sudah masuk bulan Muharram. Kita sudah pindah dari 1446 menuju 1447. Tahun baru Hijriah sudah kita masuki. Bagaimana dengan tahun yang lalu? Pernah lisan kita menyakiti orang lain? Halo? Ya. Hati-hati. Hati-hati. Mari kita jaga lisan kita. Jangan sampai lisan kita merusak pahala sholat, merusak pahala puasa, merusak pahala sedekah. Maka benar, mulutmu adalah Masya Allah. Berarti di sini dari mau ya. Lisan ini betul-betul kecil, tapi tajam, lebih tajam daripada orang ibu-ibu yang saya hormati. Mudah-mudahan apa yang kita dengar supaya kita memperbaiki diri. Kita minta ya Allah, mudah-mudahan dengan taklim kita sebulan berapa kali? Sebulan? Satu kali. Kalau kita makan sebulan sekali kira-kira gimana? Kurus apa gemuk? Kurus. Padahal ngaji ini makanan apa? Makanan rohani, ya kan?
Kalau rohani dikasih makanan cuma sebulan sekali, dan itu pakai selingan. Selingannya apa? Liar-liar. Ya, padahal kita ngaji berapa menit? Ya kira-kira 60 menit ditambah sedikit. Kalau sudah ditambah sedikit kita tidak mendengar, susah lah. Maka mudah-mudahan Allah membuat kita menjadi orang yang ingin merubah menjadi lebih baik. Amin. Karena doa kita kan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kalau ditanya doa itu yang ngajari siapa? Kok kita katakan Rabbana, yang ngajari siapa? Yang buat doa ini siapa? Jawab, yang membuat doa itu adalah Allah Subhanahu wa taala sendiri. Dan itu ada di dalam surat Al-Baqarah ayat 201. Dicatat enggak? Tidak. Insya Allah lupa. Kalau tidak percaya, percaya. Kata kita ini gampang lupa kan? Gampang lupa. Maka kita datang harus bawa pulpen, harus bawa buku, minimal kertas selembar untuk disalin. Kembali, karena pernikahan itu untuk mendatangkan ketenangan, dan ketenangan itu akan bisa menjadi nyata kalau masing-masing menjaga ucap katanya, masing-masing menjaga lisannya. Karena lisan itu bisa menggembirakan seseorang, lisan itu pula bisa menangiskan seseorang. Maka benar sekali Rasulullah SAW, siapakah orang muslim itu? Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Kata Nabi, orang Islam itu yang mampu menyelamatkan sesamanya dari gangguan lisan dan dari gangguan tangan. Sampai di sini bisa dipahami? Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, saya teruskan. Karena jam 11 sudah kurang seperempat. Berarti kalau itu 1 jam, berarti tinggal seperempat jam. Kalau mau ditambah 5 menit. Kalau kurang tambah lagi. Kalau kurang tambah lagi. Kalau udah tambahnya 5 kali 3 cukup. Ya. Ibu-ibu yang saya hormati, kata pertama tadi apa saya katakan? Rumah tangga ada 4 tipe. Suami yang baik bertemu dengan istri yang baik, insya Allah bisa mengantarkan baiti jannah. Suami yang baik, istri yang baik menuju surga, insya Allah tersiap-siap. Aku pengen surga tapi kontrol terus bagaimana? Ada suami yang tidak baik tapi istri baik. Ya, kalau seperti itu, mari kita perbaiki. Dan jangan sampai tipe yang keempat, suami yang tidak baik ketemu dengan istri yang tidak baik. Yang rugi siapa? Yang rugi siapa? Yang rugi kalau dia punya anak, yang rugi adalah anaknya. Bingung anaknya ini. Mau membela ayah, itu ibu kandung. Membela ibu, itu ayah kandung. Akhirnya dia bingung, keluar dari rumah, ketemu dengan anak-anak yang nasibnya sama, sehingga akhirnya menjadi bukan anak terpelajar, tapi menjadi anak liar. Kalau beli anak liar, kasihan. Ketangkap polisi, ditanya siapa namamu, siapa bapakmu, bapak kena, ibu kena. Maka mudah-mudahan dengan majelis salim ini, mari kita sama-sama memperbaiki perjalanan hidup kita. Apalagi kita sudah masuk tahun Hijriah, tahun berapa? Hijriah ini tahun berapa? 1447. Kita sudah masuk 1447.
Nah, hijrah itu artinya berubah. Hijrah itu artinya pindah untuk berubah dari tidak baik menjadi baik, yang sudah baik menjadi lebih baik lagi. Sampai sini paham? Rasulullah pernah ditanya, siapakah istri yang baik itu? Siapakah istri yang baik itu? Ketika saya diminta untuk memberikan khutbah nikah, istri yang baik selalu saya tampilkan. Saya katakan kepada calon suami, setelah engkau siap menerima amanat dari seorang wali, yaitu ayah dari calon istrimu, kemudian beliau mengatakan, ankahtuka wa zawwajtuka makhtubatak binti fulan, dengan mahar sekian. Kemudian sang suami, calon suami mengatakan, qabiltu nikahaha wa tazwijaha bil mahril madhkur, aku terima pernikahan dan perjodohannya dengan mas kawin yang tersebut. Nah, saya katakan, ketika engkau sudah siap menerima, maka jadikan istri menjadi istri yang digambarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Bagaimana gambaran istri yang digambarkan oleh Rasulullah? Khairun nisa allati idza nadarta ilaiha sarratka wa idza amartaha ata'atka wa idza ghibta anha hafizatka fi malika wa nafsiha. Pernah dengar hadis ini? Belum, saya ulang. Khairun nisa artinya istri yang baik itu wanita yang apabila engkau pandang menyenangkan hati. Wa idza nadarta ilaiha sarratka wa idza nadarta ilaiha sarratka. Apabila engkau wahai suami melihat istrimu, dia selalu sarratka, selalu menyenangkan hatimu. Mudah-mudahan ibu sudah mengamalkan ya. Sudah menyenangkan suami belum? Pakai tanggal enggak? Pakai tanggal enggak? Enggak, betul. Ya di pengajian, kalau di rumah tanggal set. Menyenangkan tanggal 0. Menjengkelkan tanggal astagfirullahaladzim. Enggak ada ya, enggak ada. Kecuali 1, 2, 3, 4, 5 lupakan. Rasulullah memberikan istri yang baiknya bagaimana? Idza nadarta ilaiha sarratka. Kata Nabi, apabila engkau lihat istrimu itu, dia sarratka, dia menyenangkan kamu. Supaya menyenangkan bagaimana? Tampil dengan menata diri, tampil dengan menghias diri, tampil dengan dandan. Apalagi kalau suaminya kerja, apalagi bagaimana? Tampil dengan rambutnya tertata, iya kan? Wajahnya sudah ditata. Pokoknya menyenangkan suami. Kenapa Nabi kok nyuruh itu? Karena survei membuktikan di luar ada apa? Di luar ada apa? Ada genderuwo. Di luar banyak genderuwo. Oh, genderuwo ya. Mereka tampil dengan bermacam-macam perhiasan. Tujuannya adalah untuk memikat. Maka kalau ibu kalah dandanannya dengan mereka, jangan salahkan dia kalau berpaling. Subhanallah, Rasulullah kita ini bijak sana, ngajari jauh. Nah, kalau istrinya sudah idza nadarta ilaiha sarratka, selalu menyenangkan, maka dia tidak akan berpaling dengan siapa-siapa. Itu yang pertama. Dan mudah-mudahan ibu-ibu bisa mengamalkan hadis ini. Mudah-mudahan ibu bisa mengandani anak-anaknya yang gadis. Karena anak-anak gadis itu belajar dari ibu dan bapaknya.
Kalau ibu sayang menyayang dengan suaminya, suami sayang dengan istri, bapak ibu saling menyayang, anak belajar. Tapi kalau satu saling keras-kerasan, anak juga belajar keras. Pernah sekali waktu ada anak mau berangkat sekolah, ibunya teriak-teriak karena jengkel sama suaminya, jengkel sama bapak si anak. Anak pamit sekolah, begitu pamit ibunya teriak-teriak. Apa katanya? Pak, kalau begini caranya lebih baik saya diracun saja. Diracun saja. Anak mendengar. Yang terekam apa? Yang terekam apa? Kata-kata kasar. Subhanallah, sampai di sekolah terjadi proses belajar mengajar. Bapak guru mengatakan, anak-anakku, ini ada madu dan ini ada racun. Mana yang kalian pilih? Mana yang kalian pilih? Semuanya menjawab madu. Tapi ada satu anak mengatakan racun. Ditanya, kenapa kamu kok berbeda dengan temanmu? Karena waktu saya mau berangkat ibuku bilang apa? Racun. Jadi kata itu bisa terekam dan mengendap pada pikiran anak. Maka benar sekali Nabi menyuruh kita supaya rumah menjadi surga, berkatalah yang baik-baik. Karena kata yang baik mengantarkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Kata yang baik akan menjadikan rumah kita menjadi apa? Menjadi apa? Baiti jannati. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ada teman saya beli tanah 1000 meter. Tidak perlu saya sebutkan namanya. Paling kalau saya sebutkan mungkin tidak ngerti. Ya. Dia beli tanah di Jatingalek 1000 meter. Besar atau kecil? Besar. Terus dibuatlah rumah. Rumahnya sudah bagus. Terus bilang, Ustaz, bilang, ngomong sama saya, Ustaz, ada apa? Alhamdulillah saya sudah bangun rumah. Terus insya Allah saya akan memasuki rumah itu menjadi tempat tinggal saya. Bagus. Boleh tidak Ustaz memberikan saran sama saya? Saran apa? Kira-kira tulisan apa yang harus saya tempelkan di rumah saya? Tulisan apa yang harus saya tempelkan di rumah yang baru saya bangun dan rumah yang akan saya tempati? Karena saya diminta, maka saya katakan, 1 dari Al-Quran, 2 dari kalam Rasul, dari sabda Rasul. Apa yang dari Al-Quran? Karena rumahnya besar, tanahnya luas, rumahnya besar, maka saya katakan, tulislah ayat yang berbunyi, Hada min fadli Rabbi. Apa? Hada min fadli Rabbi. Apa? Hada min fadli Rabbi. Coba sama-sama. Hada min fadli Rabbi. Pernah baca tulisan itu? Pernah? Hada min fadli Rabbi. Terus teman saya bertanya, apa itu artinya? Ini. Nampaknya dia tertarik. Kemudian bertanya, apa isinya? Hada. Apanya hada? Ini. Ini. Maksudnya ini apa? Rumah yang kamu bangun, rumah yang sudah kamu niati untuk menjadi tempat tinggal. Min itu apa? Dari. Fadl, karunia. Rabbi, Tuhanku. Hada min fadli Rabbi artinya apa?
Rumah ini tidak lain adalah karunia Allah sebagai Tuhan. Bagus nggak? Bagus nggak? Bagus nggak? Munio bagus gitu ya. Karena Al-Quran itu jangan bilang Al-Quran. Itu kata Allah. Hadza min fadli Rabbi. Maksudnya apa? Setiap bapak, setiap ibu, setiap anak masuk ke rumah itu, maka akan dijauhkan dari rasa somse. Sombong sekali. Karena kalau rumah besar, orang semua mengatakan, wah hebat. Rumah sehebat ini kelihatannya jarang. Ini kalau duitnya nggak banyak nggak mungkin. Jadi ucapan orang-orang yang berkomentar bisa jadi kita akan mengatakan, iya dong, siapa saya ini. Tapi dengan hadza min fadli Rabbi, Allah akan meletakkan hati kita di bawah. Hadza min fadli Rabbi. Semua yang aku terima ini tidak lepas adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala untuk diapakan? Disyukuri, bukan untuk dikufuri. Karena syukur dan kufur itu hampir seiring sejalan. Syukur itu perintah Allah, kufur itu larangan Allah. Syukur itu sesuatu yang harus dijauhi oleh bisikan setan. Kufur itu memang ajakan setan. Maka saya teringat ketika abah saya masih kecil, di rumah ada tulisan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Saya setiap masuk rumah saya baca itu. Saya tidak ngerti, pokoknya baca. Tapi setelah saya belajar, oh berarti abah saya mengajari saya untuk kenal dengan ayat itu dan untuk menyikapi hidup ini penuh kesyukuran. Apa dampaknya orang syukur? Apa janji Allah kepada orang yang bersyukur? Ditambah nikmatnya. Jadi mengatakan saya begini karena saya bersyukur. Kalau kita bersyukur dapat apa? Allah mengatakan la in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur, niscaya aku akan memberikan la azid. La azid itu pasti aku tambah. Aku siapa itu? Aku siapa itu? Allah Subhanahu wa taala. Innaka la tukhliful mi'ad. Allah tidak pernah ingkar janji. Yang ingkar janji siapa? Siapa yang ingkar janji? Mulia aku gitu. Manusia kan aku toh. Kita ini sering berjanji kadang-kadang disulayani. Sering janji kita mengingkari. Allah tidak. Maka ketika kita bersyukur, Allah akan menambah. Tetapi wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Sedikit cerita tapi tidak ribah. Kemarin saya berikan manasik umroh. Ada dokter-dokter yang mau berangkat bersama kita. Tiba-tiba suaminya datang ke rumah dan dia mengatakan, Pak Usman, saya ini kelihatannya masih terjadi konflik sama istri saya. Saya mau berangkat, sebaiknya bagaimana? Saya katakan, karena bapak mau umroh, ibu mau umroh. Antara bapak dan ibu terjadi konflik. Konflik tahu ya? Konflik itu bahasa Inggris. Bahasa Indonesianya apa? Salah. Hah? Ya wis ributan lah gitu ya. Apa yang harus saya lakukan? Saya katakan karena bapak mau ke tanah suci, waktu manasik bapak tidak datang, tapi ketika manasik ibu datang. Saya katakan siapapun orang yang mau ke tanah suci, hati-hati. Tanah suci. Yang mensucikan siapa? Allah Subhanahu wa taala.
Ketika ibu bapak mau ke tanah suci, ibu dan bapak sesungguhnya dipanggil oleh Yang Maha Suci. Karena tanahnya yang mau didatangi tanah suci, yang memanggil Yang Maha Suci, maka sikap yang terbaik pertama, sucikan dirimu. Bagaimana mensucikan diri? Bertaubatlah. Dan taubat itu ada berapa langkah? 5. Taubat itu adalah sikap mengakui kesalahan. Yang kedua, taubat setelah mengakui kesalahan, menyesali kesalahan. Yang ketiga, taubat itu bertekad tidak mengulangi kesalahan. Yang keempat, kalau sudah tahu salah, sebaiknya bagaimana? Memperbaiki kesalahan. Dan sudah memperbaiki kesalahan, buktikan yang kelima dengan memohon. Memohon apa? Ampunan. Memohon ampunan. Pertama apa tadi? Mengakui kesalahan. Yang kedua apa? Menyesali kesalahan. Yang ketiga apa? Bertekad tidak mengulangi lagi kesalahan. Yang keempat apa? Memperbaiki kesalahan. Yang kelima apa? Memohon maaf atas kesalahan. Setelah saya beritahu, suami kita bilang, terima kasih Ustaz, saya akan minta maaf kepada istri saya. Bagus gak? Bagus gak? Suaminya, tapi saya tidak bicara dengan istri saya, bagaimana saya minta maaf? Bapak punya HP? Punya. Perwakilan. Dia menulis dengan bahasa yang bagus, yang isinya minta maaf atas kesalahan yang pernah saya lakukan. Baik ya ini? Baik ya? Ya, yang jawab baik berarti ada di sini. Yang tidak menjawab baik berarti sudah di luar sini. Baik tidak kira-kira? Baik. Tapi apa yang terjadi? Begitu ketika sudah rapi, isinya, intinya adalah mohon maaf, ternyata istrinya emosi, marah-marah dan mengatakan saya tidak jadi berangkat umroh. Saya bilang, ibu hebat, ibu hebat, ibu bisa mengambil keputusan tidak jadi berangkat umroh. Kenapa? Karena suami saya berangkat, jadi salah satu yang berangkat. Saya bilang ini kesempatan baik. Tidak bisa, karena aku sudah sakit. Sakit apa? Hati. Di mana sakit hati? Di sini. Oh, di sini. Oh, baru tahu saya. Ya, dia bilang sakit. Ya. Kalau Allah saja Maha Pengampun, Maha Pemaaf, kenapa manusia tidak mau beri maaf? Dan ketika tidak mau beri maaf itu kira-kira yang rugi siapa? Yang rugi siapa? Diri sendiri. Tapi dia masih emosi, saya tunggu sampai menurun emosinya. Tadi pagi saya ditelepon anak saya, Bi, orangnya masih marah-marah. Nanti kalau marah-marahnya udah habis kan selesai. Orang marah itu kan menggaya kan? Tapi kalau menggayanya udah entek kan terus menang dong. Maksudnya suami yang sudah minta maaf, dia tidak mau beri maaf. Inilah gambaran orang yang tidak mau mendengar pesan-pesan Allah dan Rasul. Ibu-ibu yang saya hormati, di dunia itu lama apa sebentar? Sebentar. Halo? Di dunia itu lama sebentar? Sebentar. Kalau akhirat? Lama. Kalau akhirat? Lama. Kalau akhirat sebentar lagi. Saya dapatkan tulisan ini di masjid ketika saya selesai memberikan tausiah. Setelah selesai memberikan khutbah,
Kemudian sholat, saya mau pulang, tulisannya di situ, dunia sebentar, akhirat sebentar lagi. Saya mikir, betul nggak sebentar lagi? Betul nggak? Sebentar lagi itu bahasa Indonesia apa? Sebentar lagi bahasa Indonesia apa? Ya itu bahasa Indonesia. Bahasa Jawanya sebentar lagi apa? Apa? Sedih. Pernah kita lihat ada orang nyanyi ketika resepsi dengan jingklak, tiba-tiba jatuh dan selesai. Berarti akhirat sebentar lagi. Dunia sebentar, tidak lama. Dan akhirat sebentar lagi. Sebentar lagi itu berarti panjang atau pendek? Karena kita tidak mau mendengar kata-kata, tidak mau mendengar pesan dari Allah dan Rasulnya, hati yang jadi keras. Dan ini bisa jadi hablum minallah tidak jalan, hablum minannas terseok-seok. Mudah-mudahan dengan hablum minallah dan hablum minannas kita bisa menikmati dunia dengan baik. Amin. Dan mudah-mudahan kita ditempatkan di akhirat tempat yang baik, sebagaimana pesan kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ketika saya, ketika kita semuanya mengucapkan doa ini, melafazkan doa ini, barengi dengan kata, ya Allah, atina artinya apa? Berilah kami ya Allah. Kamu minta apa nak? Kamu minta apa wahai hambaku? Atina fid dunya hasanah. Minta di dunia ini yang baik. Dan dunia yang baik yang bagaimana? Dunia yang baik, berkatalah yang baik, berbuatlah yang baik, kumpuli orang-orang yang baik, hadiri majelis-majelis yang baik. Kita minta yang baik, tapi kita kumpulannya sama orang yang suka. Takkan jadi yo, dogo. Takkan jadi, dogo. Bahasa Indonesia apa? Jangan bilang-bilang. Takkan jadi ya, dogo. Bahasa Indonesia apa ya? Jangan bilang-bilang. Nah itu, kita kan diterjemahkan bahasa Indonesia tidak enak. Enaknya bahasa Jawa. Takkan jadi ya, dogo. Terus sikapnya apa? Jari ini. Begitu jarinya panjang, terus yang dicariin tadi lewat, wong ini lewat musik. Ya kan? Ini kira-kira mengantar fi dunya hasanah enggak? Enggak. Kalau kita kepepet dunya hasanah, berkatalah yang baik, kumpullah dengan yang baik, bacalah kitab-kitab suci, kita lihat ayat-ayat suci. Karena ayat-ayat suci itu isinya kebaikan. Betul? Terakhir, saya baca surat Ar-Rum ayat 54. Surat Ar-Rum ayat 54. Yang bawa Quran silakan buka ayat itu. Kalau tidak, catat nanti sampai rumah dibuka. Dan ceritakan kepada keluarga. Kalau sekarang yang datang suami, ada suami yang datang di sini? Ada? Ada. Siapa? Usman. Saya suami ini. Ya. Sampaikan kepada istri. Saya sampaikan kepada istri saya. Kalau yang datang di sini para istri, sampaikan pada suami. Surat apa? Ar-Rum ayat berapa? 54. Apa kata Allah pada ayat itu, pada surat itu? Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa shaybah yakhluqu ma yasha. Apa itu artinya? Allahul ladzi khalaqakum, artinya Allah lah yang telah menciptakan kalian
Allahul ladzi khalaqakum. Allah memberitahu, Allah lah yang menciptakan kalian. Sekaligus ayat ini mematahkan pendapat kalau manusia ini keturunan Monke. Tahu Monke? Apa Monke? Terima kasih. Siapa itu mengatakan? Teori Darwin. Teori Darwin mengatakan manusia ini keturunan monyet. Tapi Allah menyatakan Allahul ladzi khalaqakum. Allah lah yang menciptakan kamu semua. Bagaimana Allah menciptakan manusia? Min dhafin. Awalnya lemah. Betul? Betul? Masih ingat awal kita lemah? Masih ingat? Kelihatannya ada ingat. Karena waktu itu kita lemah, jadi tidak ingat. Nah, Allah berbicara tentang ketidakmampuan kita mengingat yang lalu. Allah menghadirkan seorang anak lewat rahimnya para istri. Suami menghadiri detik-detik kelahiran si anak. Suami melihat begitu anak lahir, begitu Allah berbicara, wahai manusia, kamu dulu seperti itu. Bagaimana bayi itu? Apa kata bayi ketika lapar? Hah? Apa kata bayi ketika lapar? Pernah dia mengatakan, ayah, ibu, saya lapar gitu? Tidak ada. Kalau ada, pasti wartawan datang mengatakan bayi ajaib. Manusia awalnya lemah. Ya. Summa ja'ala min ba'di dhafin quwwah. Allah katakan setelah Allah menciptakan kamu dalam keadaan lemah, tidak bisa apa-apa, tidak bisa berkata, tidak bisa apa-apa lah, tak berdaya. Summa ja'ala min ba'di dhafin quwwah. Dari kamu tidak mampu, dari kamu lemah, terus berangsur-angsur menjadi kuat. Bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga, bulan keempat, ya dong? Tahun pertama, tahun kedua, tahun pertama bisa jalan, tahun kedua bisa lari, tahun ketiga bisa oyang-oyang sama jidahnya, iya kan? Karena jidahnya, karena datuknya lemah, terus komentarnya bocah kok nakal. Nanti kayak bisa melaku bingung, sekarang bisa melayu, komentarnya nakal, karena gak siap ngikutin. Summa ja'ala min ba'di quwwatin dhafan. Setelah kamu dibuat oleh Allah kuat, kamu berangsur-angsur menjadi lemah. Sudah masuk belum? Sudah ngalami belum? Halo? Ya. Dulu saya ke pasar tuh riwarini pengkale pengkilo kuat, sekarang kok baru sekali sudah menggek. Menggeknya berapa kali? 2 kali. Menggek 2 kali tambah. Terus ditanya, Binten Yosua berapa umurnya? Suida, ya maklum. Jadi Al-Quran benar apa salah? Itu kebetulan atau kebenaran? Kebenaran atau kebetulan? Kebenaran. Al-Quran bukan kebetulan, Al-Quran adalah kebenaran. Summa ja'ala min ba'di dhafin quwwah. Summa ja'ala min ba'di quwwatin dhafan. Setelah kamu dibuat kuat, kemudian Allah jadikan kamu lemah dan siap-siap. Siap-siap apa? Berpindah tempat. Tapi subhanallah ibu-ibu, sebelum Allah memanggil kita pulang, Allah memberikan satu sandi. Apa sandinya? Syaibah. Apa itu syaibah? Rambut. Rambut apa? Rambut yang putih. Namanya apa? Uban. Namanya apa? Uban. Syaibah. Namanya apa? Syaibah. Syaibah bahasa Indonesianya apa? Uban. Uwan. Uwan apa uban? Uban. Itu kira-kira yang dibutuhkan orang yang kaya atau yang miskin? Semuanya. Semua itu mana sih?
Ada pertanyaan kaya atau miskin? Kaya miskin. Nah gitu, kalau jawabnya semua tidak ada pertanyaan itu. Kaya atau miskin? Jawabannya ya kaya yang miskin. Yang diberi upah itu orang yang tinggal di kota atau yang di desa? Yang di kota dan di desa. Itu berdasarkan ayat ini sesungguhnya itu pesan. Pesan apa? Bu, ubah itu warnanya apa? Putih. Ada maksudnya ada putih? Ada. Kenapa Allah tidak memberikan uban warnanya hijau? Kalau tidak warna merah. Tapi kalau warnanya putih, kenapa? Sesungguhnya Allah berpesan, kembalilah kamu kepada yang Maha Suci dalam keadaan suci. Kenapa Allah menyuruh kita suci? Karena kamu lahir di muka bumi ini dalam keadaan suci. Jadi Islam tidak ada yang namanya bayi lahir dapat warisan dosa, tidak ada. Tidak ada dosa warisan. Tetangga kita mengatakan bahwa ada warisan dosa. Islam tidak pernah mengabarkan ada warisan dosa. Warisan harta iya, warisan dosa tidak ada. Karena Bapak Adam dan Ibu Hawa sudah mengatakan apa? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ini satu istighfar yang diajarkan oleh Allah kepada Nabi Adam, sehingga Nabi Adam juga mendapatkan pengampunan atas dosa yang dilaksanakan. Mudah-mudahan apa yang kita kaji hari ini bisa merubah kita menjadi orang-orang yang sedang menuju surga, bukan menuju neraka. Dan mudah-mudahan kita jadikan baiti jannati, rumahku adalah surga. Supaya rumah menjadi surga, berkatalah yang baik, berbuatlah yang baik, suami istri berkata yang baik, ayah bunda berkata yang baik, sehingga anak-anak kita yang jadi terus berkata yang baik. Amin ya rabbal alamin. 11:20 waktu Pondok Gede Barat. Bisa dipahami? Bisa paham? Bisa baca? Ya, jawabnya alhamdulillah. Dengan insya Allah, kalau insya Allah apa paham berarti? Karena insya Allah itu sudah apa belum? Hah? Memakai kata-kata insya Allah itu sudah apa belum? Kalau ada tamu, maaf Bapak sudah makan belum? Insya Allah, jangan ditanya 2 kali. Keluarkan makanan mesin. Ya toh? Tapi kalau Bapak sudah makan, jawabnya apa? Alhamdulillah. Berarti sudah bikin. Apa yang saya sampaikan dari jam 10 sampai sekarang bisa dipahami? Alhamdulillah. Karena yang membuat paham adalah Allah. Demikian Ibu yang saya hormati, apa yang saya sampaikan pada majelis Kamis tanggal berapa? Tanggal berapa? 21 Muharram tahun 1447 yang bertepatan dengan tanggal 17 Juli. Insya Allah sebulan lagi kita masuk 17 Agustus. Dan mudah-mudahan kita sebagai hamba-hamba Allah berusaha untuk berbuat baik dan selalu berbuat baik. Baik dengan Allah sebagai pencipta dan baik dengan sesama makhluknya Allah yang ada di bumi. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan saya siap menjawab. Kalau tidak saya carikan jawab. Tapi kalau tidak ada pertanyaan, saya ucapkan alhamdulillah, berarti saya mau pamit pulang. Silakan. Biasanya yang suka tanya itu Jamilah biasanya. Kalau ini luar biasa tidak apa-apa. Kalau nggak bertanya berarti sudah paham ya. Alhamdulillah. Kalau sudah paham, gimana? Bisa ditutup? Bisa? Ayo kita tutup dengan bersama-sama membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin, nabiyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha
wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma malikal mulk, baik Allah Engkau memegang segala kekuasaan. Tu'til mulka man tasha, Engkau berikan kekuasaan kepada orang-orang yang Engkau kehendaki. Wa tanzi'ul mulka mimman tasha, Engkau cabut dan Engkau rebut kekuasaan itu dari siapa yang Engkau kehendaki. Wa tu'izzu man tasha, Engkau muliakan orang-orang yang Engkau kehendaki. Wa tudhillu man tasha, Engkau hinakan siapa saja yang Engkau kehendaki. Biyadikal khair, di tanganmu ya Allah segala kebaikan-kebaikan. Innaka ala kulli syai'in qadir, Engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Ya Allah, dengan kekuasaan yang Kau miliki, Engkau berikan kepada ibu-ibu dan hamba ini belajar bersama-sama di hari yang Kau muliakan, hari Kamis. Mudah-mudahan apa yang kami pelajari dari ayat-ayat suci-Mu senantiasa Engkau semayamkan di hati yang ingin kami sucikan pula. Ya Allah, dengan sabda-sabda Nabi-Mu, mudah-mudahan kami bisa mendengar dan bisa meniru dan menerjemahkan dalam kehidupan dunia yang sementara ini. Ya Allah, kami sadar dunia bukan selamanya, sadar akhirat tidak lama lagi, sebentar lagi. Ya Allah, andaikan kami harus kembali, jadikan kami orang-orang yang mencapai husnul khatimah. Allahumma khtim lana bi husnul khatimah. Allahumma khtim lana bi husnul khatimah. Allahumma khtim lana bi husnul khatimah. Wa na'udzubika min su'il khatimah. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah, wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ya Allah, arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah. Tunjukkan kepada kami yang lemah, tunjukkan kepada kami yang sering terkalah dengan bisikan setan. Tunjukkan kepada kami yang benar, itu jelas benar. Beri kami kekuatan untuk mengikuti yang benar. Wa arinal batila batilan, tunjukkan kepada kami yang batil, itu jelas batil. Warzuqna ijtinabah, berikan kami kekuatan untuk bisa menjauhi yang batil itu. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ya Allah, a'inna ala dzikrik, tolonglah kami untuk selalu ingat kepadamu. Di mana saja kami selalu ingat kepadamu. Ingat dengan perintah untuk kami patuhi, ingat dengan perintah untuk kami jalani, untuk menjalankan perintahmu dengan sebaik-baiknya, dan ingat dengan segala laranganmu untuk kami jauhi ya Allah. Tolonglah kami untuk bisa mematuhi perintahmu dan menjauhi semua laranganmu ya Allah. Tolonglah kami ya Allah untuk mensyukuri nikmat-nikmat yang Engkau berikan kepada kami. Tidak ada satu nikmat yang tidak pernah Engkau berikan kepada kami ya Allah. Semuanya yang ada pada kami adalah semuanya nikmat-Mu, dan nikmat-Mu tidak pernah Engkau putuskan sedetik pun juga. Jadikan nikmat untuk ibadah, jangan nikmat untuk berbuat taat. Jangan sampai nikmat kami gunakan untuk maksiat. Jangan sampai nikmat kami gunakan untuk berbuat jahat. Tolonglah kami ya Allah. Aina ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Jadikan kami orang yang semakin bertambah usia, semakin tekun di dalam beribadah. Karena ibadah itu yang bakal kami bawa ketika Engkau memanggil kami pulang. Ya Allah, bimbinglah kami terus ya Allah. Allahumma hdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian ibu-ibu yang saya hormati dan muliakan Allah, mudah-mudahan kajian kita dari jam 10 sampai akhir mudah-mudahan bernilai manfaat untuk bekal menuju ke akhirat. Semoga Allah berkahi kita semua. Akhirnya kita tutup dengan doa kabar majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Dulu teman-teman, assalamualaikum. Assalamualaikum.